Kita bisa bertemu lagi dan kita coba untuk sama-sama belajar ya, berdalam fisiologi respirasi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang spirometri ya. Spirometri. Jadi saya sampaikan nanti kalau di akhir ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya akan share screen. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Dokter. Yes, Dok. Ya, spirometri ya. Pemeriksaan yang sering dilakukan ya di dalam praktek klinis sehari-hari itu memang spirometri ya. Pemeriksaan untuk menguji faal paru. Ya. Di pemeriksaan faal paru itu sebenarnya ada dibagi dua ya. Ada yang termasuk basic lung function test, ada yang advance, ada yang lanjutan ya. Kalau yang basic itu misalnya ya spirometri, kemudian peak flow meter itu ya. Kalau yang advance itu misalnya adalah body plethysmography, kapasitas difusi CO2, kemudian ada juga polisomnografi, dan yang terkait exercise itu namanya cardiopulmonary exercise test. Nah, oke, sebagai pendahuluan, jadi ini kita belajar yang basic. Basic lung function test. Ya. Oke, misalnya begini ya, ada pertanyaan nih. Respirasi berfungsi untuk. Nah, ini yang mana nih? Kira-kira jawabannya apa? Sekresi. Sekresi ya. Tuh, ya. Ventilasi, difusi, perfusi, ya, inspirasi dan ekspirasi itu ya masuk ventilasi ya. Oke, komponen utama dari pulmo itu memang ada dibagi 3, ada juga yang membagi 4 ya. Sirkulasi itu, tapi kita masukkan ke perfusi. Rata-rata dibagi menjadi 3. Ventilasi yaitu masuk dan keluarnya udara ke dalam paru ya. 2 proses. Inspirasi itu adalah proses yang aktif ya. Ekspirasi itu adalah proses yang pasif. Kalau kita bernafas dalam kondisi steady state atau bernafas tenang ya. Itu prosesnya inspirasi aktif, ekspirasi itu pasif ya. Aktif artinya ya butuh kerja ya, kerjanya apa? Ada kerja ada kerja chest wall, ada kerja dari pleura ya, ada kerja paru, ada kerja saluran nafasnya ya. Ekspirasi itu prosesnya pasif itu karena memang sifat dari paru itu adalah elastic recoil-nya itu tinggi ya, sehingga kalaupun kemudian otot nafas inspirasi itu mengalami relaksasi ya otomatis parunya itu menguncup ya, sehingga terjadi ekspirasi. Yang kedua adalah difusi. Difusi itu proses pertukaran gas ya, di parenkim ya. Yang disebut parenkim sekali lagi saya tekankan, parenkim itu adalah alveolo-capillary unit. Ya, jadi bukan cuma alveolus saja, tapi alveolus beserta kapilernya ya, satu kesatuan unit alveolo-capillary unit ya. Kemudian perfusi ya, perfusi itu proses distribusi dari darah ya di dalam paru, yang kita mengenal ada 2 blood flow ya, itu ada yang masuk sistemik itu bronkial, kemudian yang pulmonal itu yang masuk sirkulasi pulmonal.
Oke, jadi kita nanti akan menguji fungsi paru di aspek ventilasi, tadi spirometri misalnya, atau body plethysmography gitu ya. Kalau difusi itu ada pemeriksaan sendiri ya, ada kapasitas difusi ya, juga bisa pakai body plethysmography juga bisa ya. Kalau perfusi itu ada pemeriksaannya lagi, misalnya pemeriksaan angiografi ya, baik yang fungsional maupun yang hanya imaging saja. Oke, kita belajar spirometri. Nah, spirometri ini alat untuk mengukur ventilasi. Ya, jadi mengukur ada dua yang mau diukur, volume statik sama volume dinamik. Ya, volume bedanya adalah kalau volume dinamik itu ada pembagi waktu ya. Jadi dinilai berdasarkan waktu ya. Nah, kalau yang statik itu enggak ya. Statik itu kita ada kapasitas vital gitu. Itu yang diukur lewat manuver slow vital capacity ya. Jadi ada yang menyingkat slow vital capacity atau ada yang kalau slow vital capacity otomatis itu disebut dengan vital capacity ya, atau bahasa Indonesianya capacity vital ya. Capacity vital paksa itu jika pengukurannya menggunakan manuver force ya, paksa ya. Kemudian juga ada kapasitas residu fungsional, kapasitas paru total ya. Kemudian yang volume dinamis itu adalah volume ekspirasi paksa detik pertama dan maksimal voluntary ventilation. Spirometri itu sebenarnya tidak bisa mengukur kapasitas paru total. Ya, ini nggak bisa diperiksa karena apa kira-kira? Residu fungsional juga apa? Karena spirometri itu nggak bisa mengukur volume residu, nggak bisa mengukur. Yang bisa mengukur volume residu nanti kalau kita gunakan alat yang lebih advance yang namanya body plethysmography, ya. Tuh. Oke. Nah, di dalam pengukuran spirometri itu sekali lagi kalau setiap alat itu mesti ada indikasi, kontraindikasi, terus cara pemakaian atau prosedurnya ya. Ya. Spirometri ini uji paru yang ya memang sederhana, cepat ya, langsung bisa diinterpretasikan ya, bisa diulang-ulang gitu ya. Juga tidak hanya bisa mengukur volume dinamik, juga volume statis ya, tergantung nanti alat spirometrinya apa ya. Nah, spirometri itu memang tes fungsi ya, jadi ini melengkapi pemeriksaan yang lain ya. Jadi kalau pemeriksaan paru itu ada pemeriksaan fungsi, ini misalnya spirometri, ada pemeriksaan imaging ya, misalnya radiologi torak atau fototoraks itu, CT scan torak ya itu, atau pemeriksaan yang lain misalnya bronkoskopi itu, kemudian pemeriksaan mikrobiologi atau patologi anatomi ya. Jadi ini salah satu modalitas yang melengkapi ya pemeriksaan yang diperlukan. Tapi spirometri itu juga menjadi gold standard ya. Penyakit misalnya adalah untuk mendiagnosis penyakit paru obstruksi kronis itu ya wajib dilakukan spirometri ya. Oke, soal kedua. Mana kira-kira? Ventilasi itu. Ventilasi ya, sudah jelas ya. Ventilasi. Ya, sekarang ini indikasi mengapa perlu dilakukan spirometri. Satu, memang untuk mengukur obstruksi ya, aliran udara ya. Nah, ini salah satu gold standar untuk mendiagnosis PPOK ya. Kedua, memastikan adanya obstruksi saluran nafas. Apakah ini obstruksinya itu di saluran nafas
ekstratoraks ya atau di intratoraks. Nanti bisa dilihat dari pola grafiknya bisa dilihat ya. Kemudian menilai derajat keparahannya. Obstruksinya itu seberapa parah ya. Kalau obstruksi itu bisa dibagi ini normal, ringan, sedang, berat, sangat berat ya. Untuk memonitor progresivitas penyakit ya, misalnya pada asma, POK, mendeteksi obstruksi ya pada pasien-pasien yang punya faktor risiko tapi belum ada keluhan ya. Jadi nanti ada komponen yang namanya FIF 2575 itu bisa mendeteksi obstruksi lebih awal pada PPOK maupun pada asma. Ya, menilai respon pengobatan. Nah, kalau sudah didiagnosis, kemudian responnya ingin kita nilai, itu bisa di spirometri tiap berapa bulan lah gitu ya. Misalnya kalau asma itu tiap 3 bulan, kalau PPOK tiap 6 bulan, misalnya gitu ya. Itu bahkan juga bisa digunakan untuk penelitian, untuk menilai prognosis, bahkan untuk menilai kondisi paru pre dan post operatif ya. Karena penting ini kalau dioperasi itu parunya tinggal berapa persen ini secara fungsi, yaitu mempengaruhi keputusan dokter untuk operasinya bisa dilakukan atau tidak. Ya, ini ya, secara sederhana bisa dikatakan bahwa manajemen hipertensi tidak bisa tanpa bantuan sphygmomanometer, DM tanpa glukometer, asma tanpa spirometer. Itu sama ya, jadi memang alat ini diperlukan. Nah, teman-teman harus paham beberapa tipe spirometri ya. Pertama ada yang volume displacement spirometer. Ya, ini mungkin kalau pernah, ini belum ada praktikum luring ya. Atau mungkin kalau yang S1-nya di UGM, kalau S1-nya di UGM sudah tahu mesti ini ya, pakai spirometer yang Hutchington ya. Atau pakai flow sensing spirometer, ini biasanya spirometer yang digunakan di praktek klinis ya, di poliklinik saya misalnya. Peak flow meter ya, ini APE meter, atau body plethysmography ya. Di dalam body plethysmography itu juga bisa menilai spirometri. Ya, komponen yang diperiksa simetri bisa diperiksa sama body plethysmography, namun body plethysmography itu lebih lengkap lagi. Ya, ini contoh yang volume displacement spirometer ya. Alatnya ya, alatnya mana ya? Oh, alatnya mungkin ya nggak ada fotonya. Itu mungkin di akhir. Yang jelas ini yang tipe Hutchington itu yang di lab faal itu ini yang ada ya. Jadi nanti bisa mengukur ya volume waktu ya, grafik volume waktu. Jadi tidak perlu komputer ya, kalibrasinya mudah, kebocoran bisa diketahui, namun berat ya, alatnya berat, nggak bisa dibawa kemana-mana. Itu kalau udah manggrok ya di manggrok situ. Ini kekurangannya itu begitu. Dan memang hanya bisa menilai sumbu grafik volume waktu ya. Nah ini contoh grafik volume waktu ya. Ini ya. Ini grafik yang bisa digambar berdasarkan pemeriksaan yang volume displacement spirometer ya. Misalnya kita ingin melihat ini pakai manuver paksa ya. Jadi tarik nafas maksimal, inspirasi maksimal, kemudian dihembuskan juga cepat, kuat, dan lama. Lamanya itu kalau dewasa 6 detik. Nah ini ya. Maka kalau sudah bisa dilakukan nanti kita menilai. Contohnya nih kita force expiratory volume 1 second ya. Itu ini dalam 1 detik berapa nih volume udara yang bisa dikeluarkan? 4 liter ya. Sedangkan dalam 6 detik itu berapa? 5 liter. Jadi rasionya adalah 4
4/5 sama dengan 0,8 atau 80%. Nah, ini kalau 80% masih termasuk yang normal ya. Nah, cara pengukurannya bagaimana? Nanti kalau ada 2 manuver kan, manuver yang slow vital capacity atau manuver yang fast vital capacity. Kalau slow vital capacity itu ada beberapa cara ya. Misalnya ini ada yang inspiratory vital capacity. Jadi nafas tenang dulu ya, nafas tenang, kemudian apa namanya? Inspirasi ya, inspirasi. Kemudian ekspirasi ya. Nafas tenang dulu, kemudian ekspirasi dulu, ekspirasi sampai pol, kemudian inspirasi maksimal, kemudian ekspirasi sampai nafas tenang. Nah, ini itu ya. Atau pakai yang ini ya. Ini yang tengah ini yang sering dilakukan. Jadi karena lebih mudah. Inspirasi tenang ya, kemudian inspirasi tenang ya. Inspirasi ekspirasi tenang, ini steady state ya. Kemudian setelah itu inspirasi maksimal ya, maksimal, kemudian ekspirasi maksimal juga sampai rasanya itu habis udaranya. Nah, kemudian nafas tenang lagi. Nah, ini yang sering dipakai yang tengah karena lebih mudah. Nah, oke ya, gitu. Nah, sekarang alat yang kedua itu yang flow sensing. Ya, flow sensing ini yang sering dipakai ya karena lebih mudah. Kemudian kita bisa dapat 2 grafik ya, grafik nggak cuma volume time tapi juga flow volume. Ya, ini sering dipakai di klinik ya, di tempat saya praktek juga ada itu di RSA. Nah, ini ya, jadi ada 2 grafik ya. Ada 2 grafik, ada flow volume sama volume time itu. Kontaminasinya lebih sedikit karena ada filter ya. Ini mudah. Nah, ini ya, ini grafik flow volume ya. Misal nih, misal ya, misalnya ada soal nih. Di logika saja ya. Ada massa ya di trakea. Massa di intralumen trakea menutup hampir anu ya, 50%-nya lah katakanlah. Ya. Trakea ekstratorak ya. Trakea itu kan ada yang intratorak, ada yang ekstratorak. Nah, itu gimana nih grafiknya? Nah, ini bisa kita lihat. Grafiknya di sini menyempit, di sini juga menyempit. Jadi dari kurva itu nanti kita bisa mendeteksi, oh ini obstruksinya di sini ya. Ini peak flow meter lah. Kalau peak flow meter ini yang sederhana, ya sederhana, hanya bisa mengukur tadi peak arus puncak ekspirasi. Nah, ya. Nah, oke, ini peak flow meter ya. Itu gampang, jadi orang suruh tarik nafas panjang, kemudian hembuskan sekuat-kuatnya. Nah, ini bisa ketahuan peak flow meter. Nah, ini ya. Ini hanya untuk monitor ya. Nah, ini body plethysmography. Nah, ini lebih canggih ya. Ini nanti body plethysmography orang yang mau diperiksa di sini. Masukkan ke box, ya. Deck gitu. Kemudian nanti kita periksa ya berdasarkan
beberapa protokol gitu ya. Nah, plazismografi ini bisa mengukur sampai volume residu. Nah, kalau bisa mengukur volume residu berarti bisa mengukur kapasitas paru total. Nah, itu ya. Dan juga resistensi airway-nya lebih valid ya. Oke, saya nih soal ketiga. Mana yang salah? Walaupun tipe soal seperti ini nggak boleh sekarang. Yang mana, Mbak? Yang keras? Salah itu. Yang salah yang mana? Ya. Yang jelas C salah loh. Yang salah saya salah ya. Diafragma itu otot inspirasi yang utama. Oke. Parameter spirometri ini tadi ya, kapasitas vital paksa, kapasitas vital di volume ekspirasi paksa detik pertama ya. Ini yang sering kita ukur ya, sering kita nilai ya. Walaupun nanti ada juga yang lain gitu ya. Nah, jadi di dalam pengukuran spirometri masih ada beberapa parameter lain yang bisa kita gunakan. Tapi yang utama tuh ini ya. Ya, kapasitas vital misalnya volume udara yang dapat diekspresikan maksimal setelah inspirasi maksimal. Vital paksa sama secepat dan semaksimum. Ini manuvernya yang beda ya. Nah, ini kemudian rasio juga ya, rasio antara FVP1 dibagi KFVP. Ya, ini lebih valid untuk mendeteksi adanya obstruksi saluran nafas. Harus puncak ekspirasi ya. Jadi ini bisa digunakan juga untuk monitoring ya. Monitoring ya. Jadi kalau spirometri itu kan metodenya ya, alatnya namanya spirometer ya, hasilnya namanya spirogram ya. Jadi mohon bisa dipahami ya. Di awal ada sedikit kekeliruan. Nah ini tadi ya, ini grafiknya ada volume time curve ya, ada yang flow volume ya, tergantung dari alatnya tadi ya. Kalau alat kita adalah yang flow sensing, kita bisa mengukur dua-duanya ya. Nah, setiap pemeriksaan itu ada tahap-tahapnya. Dibagi menjadi 3 tahap ya, persiapan, kemudian durante sama paskanya. Persiapannya bagaimana? Persiapan itu dibagi 3, persiapan teknisinya ya, persiapan alatnya sama persiapan pasiennya ya. Persiapan teknisi itu ya orangnya harus kursus ya, harus ada kursus ya. Kemudian alatnya, spirometernya gimana? Sudah terkalibrasi. Pasiennya dikasih peragaan. Ya, jadi persiapan operatornya itu ada training, ya, training operator ya. Itu ada standarnya minimal 3 jam. Ya. Itu kita latih gitu ya. Nah, ini mungkin memang kami di Departemen Fisiologi mau launching ini ya, program ini, karena beberapa alat itu sebenarnya sudah ada di puskesmas ya, tapi belum bisa dilaksanakan. Ini ya, jadi ada pelatihannya ya, kemudian alatnya ya, alatnya perlu dikalibrasi ya. Biasanya minimal 1 minggu sekali ya, dikalibrasi ya, agar sesuai apa tidak ya, validasinya bagus apa tidak ya, kalibrasi ya, yang dicek pipa-pipanya ya, kalibrasi seminggu sekali, harus jaga bersih. Nah, kemudian persiapan pasien. Pasien itu sebelum dites itu perlu dicek apa aja, tinggi badan dan
berat badan sebenarnya paling pokok tinggi badan ya. Karena kan kapasitas vital itu tes fungsi paru kan dipengaruhi oleh apa sih? Untuk menginterpretasikan ras, jenis kelamin, ya, kemudian usia, tinggi badan, gitu ya, 4 gitu ya. Ras, jenis kelamin, usia, tinggi badan ya. Tinggi badan itu diukur ya. Kalau bisa berdiri ya. Oke. Pasien yang ada deformitas toraks itu bukan tinggi badan yang diukur, tapi ini ya. Tinggi badan sama dengan rentang lengan dibagi 1,06. Rentang lengan ya, terus dibagi 1,06. Hasilnya berapa? Ya. Kalau yang enggak ada deformitas toraksnya. Nah, pasien diminta untuk ini kalau untuk tujuan diagnosis ya. Jadi kalau untuk tujuan diagnosis itu perlu dihentikan beberapa obat yang berefek pada saluran nafas ya. Misalnya salbutamol ya masuk short acting beta agonis minimal 6 jam. Kalau yang long acting dia 12 jam. Ipratropium itu muscarinic antagonis 6 jam atau 8 jam. Tiotropium 24 jam ya. Subjek tidak mengkonsumsi kafein dan rokok 30 menit sebelum pemeriksaan. Ya, ada beberapa yang persiapannya ya. Kalau untuk monitoring nggak perlu. Monitoring ya udah. Karena kan otomatis kalau untuk monitoring pasien udah sehari-hari udah pakai obat ya. Kita ingin tahu ya. Nah, efek sampingnya apa? Nah ini efek negatif yang harus diwaspadai adalah karena manuvernya itu ada manuver yang force, ada paksa, itu maka akan terjadi kenaikan tekanan intratorak, tekanan abdomen, tekanan intrakranial ya, dan intraokuler itu meningkat ya, sehingga ya waspadai ya, misalnya kalau pasien-pasien habis operasi perut itu ya nggak boleh langsung spirometri, harus nunggu sembuh dulu ya, paling nggak setelah 1 bulan. Pasca serangan jantung itu juga 1 bulan minimal ya, jantung. Atau operasi bedah toraks itu ya jangan langsung, nanti nunggu bulan. Operasi ada gangguan intrakranial ya jangan dulu karena akan meningkatkan TIK. Ya, nah sebelum dilakukan spirometri tadi ya harus dijelaskan pasiennya, operator nanti memperagakan ya. Kemudian dimasukkan data pasiennya itu, ya, data identitas, tinggi badan, ya, berat badan juga, gendernya apa, gitu ya. Kemudian posisinya itu boleh berdiri atau duduk tegak, ya. Sebaiknya sebelumnya itu diminta untuk mengosongkan vesika urinaria, ya, memakai pakaian yang longgar, tidak boleh yang ketat. Ya. Kalau ketat kan berarti kan nanti menghalangi kapasitas difusi ya, kapasitas parunya ya. Oke. Tidak boleh merokok tadi ya, makan minum berat itu 2 jam sebelumnya ya. Jangan olahraga 2 jam sebelumnya ya. Tes ini sebenarnya tidak menyakitkan ya, sederhana kok ya. Namun kalau misalnya pasien itu masih ada kondisi akut ya, infeksi, itu sebenarnya ditunda dulu ya, nanti diobati dulu kondisi akutnya, kemudian baru dilakukan pemeriksaan spirometri. Ya, gitu. Jadi dijelasin dulu. Dan operator itu harus memberikan semangat ya. Kalau operatornya nggak memberikan semangat itu hasilnya biasanya jelek. Jadi memang ini perlu dilatih ya. Nah, oke, ini contoh ya, contoh nanti manuvernya ini. Manuvernya tadi, misalnya orangnya itu berdiri atau duduk, ya, duduk, ya posisinya biasa aja, biasanya kita minta agak condong ke depan, ya, tidak endangak ya, biasa aja. Ini contoh ya, gambarnya. Nah, ini salahnya apa? Ini dongak, ya, ini
Tuh, ini salahnya apa nih? Salahnya ini enggak, hidungnya enggak dipencet ya, harusnya dipencet. Pencet itu ya bisa pakai tangan pasien sendiri misalnya atau pakai pakai nose clip ya, agar orang itu hanya bernafas lewat mulutnya saja. Nah, oke, ini tahapannya ya. Nah, tahapannya itu ini misalnya tahapan yang menggunakan manuver force vital capacity ya, inhalasi maksimal, kemudian menghembuskan secara kuat dan cepat ya. Kemudian nanti diperiksa untuk didapatkan 3 manuver yang bisa diterima atau acceptable ya. Jadi di dalam pemeriksaan spirometri ini itu ada kriteria 2 macam, kriteria acceptable dan kriteria reproducible. Acceptable itu manuvernya itu bisa diterima agar bisa diinterpretasikan. Reproducible dari 3 manuver itu yang diterima itu minimal 2 itu memenuhi syarat reproducible. Nah, ini harus menyemangati ya. Terus tiup terus. Jadi operator harus memperhatikan itu benar apa enggak, ini manuvernya bisa diterima apa tidak. Nah, oke. Apa nih? Nah, Difusi pasif. difusi pasif ya. Ya, betul. Sekarang menginterpretasikan ya. Nah, tadi ya ada kriteria acceptable ya, kriteria itu bisa diterima ya, sehingga bisa dilanjutkan untuk interpretasi. Juga kriteria reproducible sama. Jadi sebelum diinterpretasikan itu harus memenuhi kriteria ini dulu. Nah, apa kriteria acceptable? 1, bebas dari artefak. Misalnya batuk, nah itu nggak boleh. Ya, penutupan glutis yang prematur ini kelihatan nanti, nggak boleh. Terminasi terlalu dini, ya tadi ya belum sampai 6 detik ya, atau kalau dewasa itu ada yang minimal itu 3 detik. Ya. Usaha tidak maksimal, bocor. Nah, ini bisa kita lihat nanti dari berbagai pemeriksaan ya. Awal yang baik, awalnya nggak ragu-ragu, nanti ada kriteria extrapolated volume-nya kurang dari 5% dari KVP atau kurang dari 0,15 liter atau 150 ml. Durasinya kalau anak-anak lebih dari sama dengan 3 detik ya. Kalau dewasa ya ini lebih dari 6 detik, lebih dari sama 6 detik. Ya, kriteria reproducible. Ya, perbedaan nilai di antara 3 manuver FVP1 dan KVP-nya itu kurang dari 100 atau kurang dari 5%. Ya, jadi sebelum menginterpretasikan itu harus memenuhi kriteria acceptable dan reproducible. Ya. Tapi kalau misalnya ora iso-iso, ya itu maksimal diperiksa sampai 8 kali. Kalau 8 kali tidak ada yang bisa memenuhi kriteria, ya sudah kita simpulkan tidak memenuhi syarat itu, sehingga nanti diulang di lain waktu. Nah, ya. Tapi kalau 3 kali pemeriksaan kok sudah memenuhi, ya sudah, berarti kita bisa interpretasikan. Ya ini memang effortnya cukup lumayan ya pemeriksaan spirometri ini. Harus menjelaskan dulu ya. Oke, ini tadi ya sudah saya sampaikan ya. Nilai normal faal paru itu dipengaruhi oleh umur, tinggi badan, jenis kelamin, dan ras atau etniknya ya. Karena misalnya ini 2 orang ini ya, itu berbeda ini, volume parunya berbeda, kapasitas parunya berbeda. Ya, ada juga yang memakai standar ini,
lower limit of normal juga ada ya kalau ya ini Oke, nah cara menginterpretasikan itu nanti harus dibandingkan dengan nilai normal prediksi. Ya, jadi volume itu bukan volume yang ya, nilai normal prediksi. Jadi hasilnya itu nanti dibandingkan dengan nilai normal prediksi untuk ras yang sama, untuk rentang usia yang sama, untuk rentang tinggi badan yang sama, jenis kelamin yang sama ya. Sehingga di Indonesia itu sudah dilakukan penelitian. Penelitian nilai normal paru orang Indonesia ya tahun 93 misalnya. Ini penelitian multi center ya. Itu didapatkan tabel itu. Misalnya nih nilai normal prediksi FEV1 per FVC ya. Misalnya umur 21 tahun ini berapa ya. Juga sebaiknya menilai juga ini koreksi BTPS ya untuk pemeriksaan alatnya digunakan di mana ya. Ya walaupun ini jarang dilakukan ya. BTPS ya. Kalau untuk penelitian harus dilakukan. Untuk penelitian karena harus. Nih. Yang mana kira-kira? Ya, yang mana? Halo, absen semua? Yang adok. A. Ya, ya. Jelasin banyak. Nah, tadi ya, ini tahapannya ya. Jadi, pertama, manuvernya memenuhi kriteria stable apa tidak? Oh, memenuhi kriteria. Dapatkan 3 kan? Dinilai 2 dari 3 itu bagaimana? Ya. Setelah itu, lihat referensi nilai normalnya, baik dengan rumus ataupun dengan tabel hasil penelitian. Ya. Rumus kan ada macam-macam itu, misalnya rumus kapasitas ventilasi kan ada yang ada formula Baldwin. Ya. Kemudian setelah itu nilai itu ketemu angka ya, nilai perbandingan atau persentase misalnya KVP persen, rasio FVP1 dibanding KVP berapa. Ya, kemudian setelah itu tentukan ini polanya itu apakah normal, apakah defek obstruksi, defek restriksi ya atau campuran. Ya. Oke. Ini contoh beberapa hal ya. Ya, ini misalnya ya. Kita lihat grafik volume time. Ya. Misalnya ya, ini yang pertama ini bagus ya. Bagus. Yang kedua apa? Yang kedua karena kurang maksimal itu ini under standard. Ya. Manuver tidak dulu KRPT. Dan juga ini ya kurang. Ini mandek ya. Berhenti dulu ya. Ini usahanya submaksimal karena ada perbedaan yang cukup mencolok. Ini startnya terlambat
Ya, lambat. Ini batuk. Nah, kayak gitu. Nggak acceptable itu, harus diulangi. Nah, contoh lain. Nah, ini bagus ini, ya. Should, should. Nah, kalau ini, nah ini kurang maksimal ini usahanya ya. Nah, mungkin pas menghembuskannya. Nah, ini sama ini juga ini kurang. Ya, ini ada batuk tengah-tengah nih. Mesti kelihatan nih batuk, batuk. Ya, ini inspirasinya bagus tapi ekspirasinya terlambat, ya, terlambat. Nah, ini ada prematur glotis yang prematur closing. Nih, ya nutup lagi. Ya, nih. Prematur. Ini inspirasinya submaksimal. Nah, ini ada oklusi lidah. Contoh ya. Nah, ini acceptable. Nah, ini beberapa defek ya. Nah, defek tadi ya. Nah, setelah memenuhi kriteria acceptable dan kriteria reproducible, nanti kita lihat nih polanya apa. Polanya itu gangguan obstruksi, gangguan restriksi, atau campuran ya. Kita lihat gangguan obstruksi itu dilihat dari apa. Gangguan obstruksi bisa dilihat dari satu, ya, melihat penurunan FVP1 dan atau rasio F1 dibanding KVP. Ya, lihat ini sama rasio ini ya. Kalau FVP1 dibanding KVP itu 0,75, 0,70 sampai 0,75 ya. Nah, ini batas normal, batas bawahnya ya. Ada yang memakai 0,75, ada yang memakai 0,7 ya. Ya, kemudian tadi ini lihat data ya, lihat data tabel itu ya. Tabel, nanti lihat ini polanya apa. Nah, contohnya gini ya. Jadi kalau ada defek obstruksi dilihat normal ini yang dipakai Indonesia ya. Dilihat dari persentase FVP1 per KVP ataupun FVP1% prediksi. Normal kalau lebih dari sama dengan 75% prediksi ya. Ringan itu kalau antara 60 sampai 74. Ya, 60 74. Sedang itu kalau 30 sampai 59. Berat itu kurang dari 30. Jadi ini angka sakralnya adalah kurang dari 30, berat 30, sedang 60, ringan normal 75. Apalkannya begitu. Nah, kemudian juga lihat grafiknya. Ini dari grafik kita bisa tahu ini obstruksinya di saluran nafas sentral atau perifer. Obstruksinya itu kalau sentral itu di intratorak atau ekstratorak. Kalau ekstratorak juga bisa dilihat ini fix ya atau variabel. Nah, misalnya ini contoh yang tadi ya. Contoh. Nih. Kok begini nih? Nah, ini berarti ada obstruksi di mungkin di laring, faring atau trakea yang bagian ekstratoraks. Grafiknya begini itu ada fix. Biasanya kalau ujian itu nanti kita tampilkan ini beberapa. Lalu gambarnya begini apa analisanya? Ya. Obstruksi yang variabel. Nah, ekstratorak. Gambarnya begini. Nah, kok bisa ya? Beda sama tadi tuh. Variabel sama fix ya. Variabel itu ini. Jadi misalnya begini, kalau variabel misalnya ya ada massa ya atau ini yang di ekstra apa namanya? Ekstra trakea misalnya gitu. Trakea di luar trakea ya dan mobile gitu ya. Jadi ketika kita inspirasi itu kan kalau ekstratorak apa? Lebih kalau ada
ada masa itu akan menekan, ya, jadi lebih menyempit. Jadi aspirasinya tidak terganggu. Nah, ya. Ini misalnya obstruksinya mana ini? Nah, obstruksi sentral intratoraks. Ya, kalau intratoraks kan fase inspirasinya nggak terganggu, dia hanya fase ekspirasi. Ya, gitu. Ya, hanya ini program manusia. Oke, ini obstruksi saluran nafas perifer, ya kayak gini ya. Ini grafiknya begini, grafiknya lebih landai. Ya, ini obstruksi saluran nafas perifer. Yang dinamis yang mana? Oke ya. Oke, contohnya. Defek restriksi. Nah, restriksi itu berarti apa? Parunya itu, mengembangnya itu terganggu. Pengembangan paru terganggu, ya, atau secara definitif itu nilai kapasitas paru totalnya itu tidak normal. Ya. Nah, kalau dari spirometri kan kapasitas paru normal, total kan nggak bisa dinilai. Jadi kita menilai dari kapasitas vital, ya, baik vital paksa maupun kapasitas vital biasa. Nah, ini kalau kurang dari 80% itu disebut gangguan restriktif. Ya. Nah, yang jadi catatan tuh ini, nilai FVP1 normal atau menurun dan KVP rendah dibandingkan nilai referensi dengan rasio itu udah. Nah, ini ya. Jadi biasanya kalau gangguan restriksi, ya, KVP-nya itu rendah, tapi juga FVP1-nya bisa menurun. Ya. Kalau FVP1-nya normal, KVP1-nya rendah, kan kita jelas, oh itu gangguan restriktif. Tapi kalau KVP-nya rendah, FVP1-nya juga rendah, gangguan apa itu? Apakah gangguan restriktif dan obstruktif? Ya. Nah, belum tentu, harus dilihat juga rasionya. Kalau rasio FP1 per KVP-nya itu normal atau malah meningkat, itu adalah murni gangguan restriksi. Tapi kalau ininya turun, nah itu gangguan mix. Ya. Yang perlu ditekankan adalah bahwa pengembangan paru yang terganggu itu bukan hanya akibat penyakit paru, ya. Jadi kan kembang kemisnya paru, ya, itu kan bisa dipengaruhi dari apa? Bisa dipengaruhi oleh faktor parunya sendiri, faktor pleurannya, faktor dinding dadanya, faktor neuromuskulernya, dan juga faktor neuronya. Nah, jadi bisa kliennya bisa macam-macam kan. Jadi jangan hanya oh ini gangguan restriksi langsung bilang wah ini gangguannya di paru. Belum tentu. Mungkin juga malah gangguannya di diafragma misalnya. Mungkin diafragma juga nggak masalah. Ternyata di perut. Nah, misalnya apa? Orang hamil itu kalau di uji fungsi paru spirometri itu restriktif. Karena apa? Kehamilannya itu menekan diafragma ke atas. Nah, ya. Oke, ini restriktif. Memang kata kuncinya kalau dilihat dari grafik volume itu, kurvanya itu hampir sama dengan bentuk kurva normal ya, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, ini parameter yang digunakan di Indonesia ya. Sama ya, berat kurang dari 30 ya. Berat kurang dari 30, sedang kan sama tadi, 30 sampai 59 ya. Ringan itu 60 sampai 79, ini kan 60 sampai 74. Normalnya lebih dari sama dengan 180 sampai 120. Kalau lebih dari 120, oh lihat, jangan-jangan ada kebocoran atau alatnya rusak atau mouthpiece-nya atau apanya ya. Nih. Kecuali ada kecualinya.
C. Iya. Makan tadi berapa? 2 jam ya? Iya. 2 sampai 4 jam ya. Ada yang 2 jam, 2 sampai 4 jam. Oke. Nah, ini defek ventilasi campuran. Kalau campuran apa? Kalau defek restriksi terutama dilihatnya dari mana? Dari KVV kan? KVV-nya turun. Kalau defek ventilasi, defek obstruksi dari FVP1 dan rasionya. Ya. Nah, ini. Ini nurun semua. Oh, berarti ini adalah gangguan campuran. Ada gangguan restriksi sekaligus juga gangguan obstruksi. Nah, misalnya pada kasus PPOK itu enggak cuma defek obstruksi, juga ada defek restriksi biasanya. Kalau yang udah berat ya, namun lebih dominan defek yang obstruksi. Nah, ini ya, ini obstruksi yang paling pokok. Nah, ini ya. Nah, ini kalau secara global kesimpulannya begini. FP1 ini ya. Nanti kalau ada ujian bisa kita ya dari sini nih. Bingung apa enggak kalian itu? KVP-nya normal. Mana? D, Bang. Delta. Delta. Delta itu nah, ini masuk kriteria reproducible ya. Reproducible. Durasi pada anak-anak. Betul toh? Kecuali kok ini. D ya berarti ya. Oh, serampung. Oke itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Izin 1 ya. Sebenarnya kalau ada yang ini enggak sudah ada pada nyusun proposal? Belum, Bang. Di bidang paru ini sebenarnya bisa loh, masih bisa untuk apa pengembangan ya, dan misalnya apa yang masih banyak, tapi mungkin ya lebih ke arah bisa action research itu ya, atau juga ya riset di komunitas itu ya, misalnya adalah pasien-pasien di puskesmas ya terutama itu ya. Puskesmas kan pasien-pasien batuk-batuknya itu kan banyak sekali ya. Itu apa batuk-batuk yang kronik katakanlah, misalnya batuk kronik itu perlu dicek itu spirometrinya gimana polanya misalnya. Ya, itu riset komunitas ya. Bisa itu untuk sintesis kan bisa. Ya eksperimental, tapi eksperimentalnya pada manusia apa? Dan eksperimental ya, nanti mungkin ya itu riset komunitas ya, atau pakai metode yang action research juga bisa. Geometri ada itu alatnya ya, di rumah sakit ada. Kalau Pak Al ini sedang mengajukan alat yang baru tapi nggak tahu ini akan diuji atau tidak ya. Spirometri, kemudian spirometri yang terhubung dengan 6-minute walking test itu, dan juga
Cardiopulmonary exercise test ya, semoga goal. Goal ya, bagus ini untuk riset. Oke, ada yang ditanyakan monggo? Kalau nggak ada ya semoga apa yang saya sampaikan jelas ya. Kalau nggak jelas ya kalian harus belajar lagi gitu ya. Memperjelas pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. kurang satu ya? Matinya apa ya? Kurang satu ya? Karena saya dihubungi dokter Ita kurang dua. Nah ini satu ini. Yang lagi yang belum apa ya? Atau sudah semua? Ini coba dilihat ya. Apakah sudah semua atau belum ya? Oke, Materi. terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin Salam, Dok.